Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Rina. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa share video lagi. Jadi ini aku mulai videonya agak siang ya teman-teman. Tadi pagi itu aku cuma bikin nasi goreng aja karena emang ada nasi sisa gitu ya, biar nggak mubazir, biar praktis juga. Ya udah, itu nasi tadi aku goreng untuk sarapan. Terus ini aku tinggal nyuci teflon yang bekas goreng nasi. Sama tadi aku juga habis manggang makaroni pakai ovennya, masih oven tangkring ya teman-teman. Aku bikin makaroni itu aku jual ya. Jadi bikin makaroni skutel itu aku pakai resepnya Mbak Nia Hermanto. Terus biasanya aku kalau bikin-bikin gitu diupload di story WhatsApp itu kan ada yang nanya dijual apa enggak Mbak gitu. Jadi aku bikinnya itu agak dilebihin dan alhamdulillah laku ya teman-teman. Jadi makannya biar nggak ribet, biar nggak repot. Tadi pagi aku masak cuma yang simple banget aja, pokoknya yang ada gitu. Terus agak siangan gitu aku belanja, jadi belanjanya juga seadanya ya, karena kalau di sini udah jam 8-an gitu tuh warung udah tutup. Warung, karena di sini warung sayur itu khusus buat sayur gitu teman-teman, nggak ada yang lainnya kayak sembako gitu, nggak. Jadi ya udah. Terus ini aku tadi itu beli ikan, ini ikan belanak ya teman-teman, di sini namanya. Harganya itu 7.000 isi 5. Terus ini juga aku beli jagung manis satu bungkusnya ini 4.000 isi 2. Terus aku juga beli tempe seperti biasa ya, ini harganya 2.000. Sama ini aku beli udang kecil-kecil kering gitu, tapi nggak aku masak sekarang karena ini mumpung ada. Jadi untuk stok gitu, kalau misalnya kapan-kapan aku nemu pare atau nemu sayur yang pahit-pahit gitu, dicocokin disatuin sama itu tuh enak banget. Terus aku juga beli sayur sop, udah lama banget nggak masak sayur sop. Ini sayur sop satu bungkusnya 1.500, aku beli 2. Jadi alhamdulillah belanjaan ini habisnya 18.000 ya teman-teman. Dari budget 20.000 masih ada sisanya 2.000, bisa untuk ditabung atau dicelengin. Oke, ini lanjut aku bersihin ikan belanaknya. Ini aku buangin sisiknya dulu. Terus kalau udah bersih sisiknya semuanya baru aku belah ya. Nah ini untuk belahnya itu aku belah kayak ikan asin gitu teman-teman. Jadi bukan di perutnya, melainkan dari punggungnya aku belahnya ya. Ini sisiknya udah aku bersihin semua, baru lanjut aku belah ya. Jadi belahnya kayak gini teman-teman, bagian punggungnya. Aku tuh ngikutin ini pakai caranya ibu mertua. Jadi ibu mertua itu kalau goreng ikan belanak itu biasanya dibelah punggungnya gini, bukan dibersihin dari perutnya ya, nggak kayak ikan-ikan biasanya. Jadi ya udah, ini aku bersihin dan alhamdulillah ini bertelur semua ya. Kalau ikan belanak tuh keseringan beli pasti kayak yang ada terus telur dalamnya gitu. Jadi ya udah kayak nemu harta karun. Terus ini juga udah lama banget aku nggak nemu ikan belanak, karena pas ada ya udah. Jadi tinggal diginiin aja deh pokoknya. Terus kalau misalnya udah bersih semua kayak gini, insangnya pokoknya ini semuanya aku bersihin kotorannya. Kalau udah bersih, udah dicuci, baru aku kasih bumbu seperti biasa ya. Untuk bumbunya aku pakai bumbu racik biar simple. Jadi udah tinggal ditabur-tabur aja begini, terus dibalur-balurin. Kalau udah tercampur rata ya udah. Ini mau aku biarin dulu ya, kayak dimarinasi gitu, dibiarin biar bumbunya meresap, baru nanti tinggal digoreng. Nah sambil nunggu si bumbunya ini meresap, aku bakalan nyiapin untuk yang lain-lainnya ya teman-teman. Aku mau nyiapin untuk bikin sayur sopnya, karena sayur sop itu enak. Tapi yang paling ribet itu nyianginnya ya, karena sayurnya banyak gitu, jadi harus nyianginnya itu biasanya yang paling lama.
Sedangkan aku juga kan sambil jaga toko, jadi ya sambil disambi-sambi gitu. Oke, ini aku nyiangin sayurnya sambil duduk deprok di bawah ya teman-teman, biar nggak pegel gitu. Karena kalau misalnya berdiri sambil nyiangin sayur sop yang banyak gitu ya, ada ngupas-ngupasin kentang, wortel gitu kan, itu kayak yang pegel kakinya. Jadi emang paling enak deh deprok di bawah aja kayak begini. Ada yang samaan juga nggak kayak aku, enaknya itu deprok gitu daripada berdiri. Pasti kayaknya hampir semuanya deh ya enaknya deprok, karena ya emang posisi paling enak gitu duduk deprok di bawah begini gitu ya, nggak pegel. Oke, di sini aku lanjut mau manasin air untuk bikin sop ya. Nah, sambil nunggu airnya panas, jadi di sini aku juga mau motongin jagung. Untuk sayur sopnya ini aku tambahin jagung 1 biji ya teman-teman, biar banyak gitu. Terus ini kalau jagung manis direbus di sop atau di sayur asem itu kan enak banget ya, aku doyan banget deh. Jadi ini makannya aku tambahin jagung manis 1 biji gini. Terus habis itu langsung aja ini mau aku rebus, jadi biar cepet matang gitu. Jadi makanya ini jagung aku masukin bagian pertama gini. Lanjut, di sini aku mau manasin minyak, aku mau bikin bumbunya ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai bawang putih dan juga merica doang untuk bumbu sayur sop. Nah, di sini aku nggak diulek dulu ya teman-teman. Jadi biasanya aku kalau bikin sop itu aku goreng dulu ini bawang putihnya sampai kecoklatan, terus habis itu aku matikan kompornya dan aku masukin lada. Sambil nunggu bawang putihnya matang, ini aku juga sambil motong-motongin sayurannya ya teman-teman, jadi biar cepet gitu, nggak aku siangin semua dulu tadi sayurannya. Jadi ini aku bertahap ya. Sekarang aku lagi motongin wortel. Nah, di sini ada Adek Royan ya teman-teman. Jadi ini tuh udah agak siang aku masaknya, jadi Adek Royan juga udah pulang sekolah. Terus di sini bawang putihnya udah mulai kecoklatan dan udah mateng, jadi mau aku matikan aja kompornya. Lanjut aku kasih lada bubuknya. Ini aku pakai 1 sendok es krim. Dan ini meskipun apinya udah mati, tapi lada bubuknya tetap mateng ya teman-teman, karena kan ini minyaknya panas banget gitu. Ini mau langsung aku ulek aja di sini, dan hati-hati ya karena ini kan masih panas, tapi nggak apa-apa, ini aku hati-hati banget biar nggak muncrat. Apa ya, udah ada yang pernah ngikutin cara aku nggak? Jadi masak bumbu sopnya langsung di penggorengan gini nguleknya, siapa yang udah nyobain? Jadi ini kelihatannya itu kayak kotor bumbunya karena coklat kayak begini ya, tapi makin enak gitu, karena kadang-kadang makanan yang kelihatannya kayak kurang bersih gitu tapi ternyata malah justru lebih enak, lebih nikmat ya teman-teman. Jadi ya udah, ini aku ulek kayak begini, habis itu langsung aja aku masukin ke dalam panci yang lagi ngerebus jagung. Nah, ini airnya udah mulai mau mendidih, aku masukin aja wortel yang udah dipotong-potong. Terus habis itu aku mau lanjut sekalian goreng ikannya ya teman-teman. Di sini aku gorengnya pakai teflon biar nggak lengket gitu ya. Terus selain biar nggak lengket, pakai teflon itu juga bisa menghemat minyak teman-teman. Jadi pakai teflon itu kan karena nggak lengket, jadi otomatis pakai minyak sedikit pun itu nggak masalah, dibanding dengan pakai penggorengan biasa yang membutuhkan minyak agak banyak supaya ikannya itu nggak lengket. Nah, di sini aku lanjut mau masukin kentangnya teman-teman, karena ini udah mulai lunak gitu ya. Terus habis itu baru aku goreng lagi si ikannya. Jadi ini aku gorengnya per 2-2 gini ya, biar cukup, karena teflonnya aku juga pakai yang kecil. Terus habis itu jangan lupa ditutup supaya nggak muncrat-muncrat. Selanjutnya ini aku masukin buncis dan juga kobisnya. Nah, untuk buncis ini emang sengaja aku motongnya agak kecil-kecil gitu ya teman-teman, jadi biar nanti itu Adek Royan tetap makan buncisnya. Jadi buncisnya itu diumpetin ke dalam nasinya gitu, karena dia biasanya kalau di rumah kan minta disuapin gitu ya. Jadi caranya gitu, karena dia kalau udah ngeliat bentuk wujudnya itu buncis, dia nggak bakalan mau makan gitu. Jadi ya udah, itu agak aku kecil-kecil motong buncisnya. Nah, di sini aku juga lanjut mau sambil motongin daun seledri dan juga daun bawangnya teman-teman.
Jadi paling terakhir itu aku masukin daun bawang dan seledrinya. Nah, ini sebetulnya dari tadi Adek Royan itu nemenin aku masak, dan ini dia tiba-tiba nongol di depan kamera lagi main lato-lato. Nah, teman-teman gimana nih? Di tempat teman-teman masih musim juga nggak main lato-lato? Jadi di tempat aku masih ada aja yang beli ya, alhamdulillah. Berawal dari awalnya itu ada anak-anak depan SD yang nanyain, tante jualan lato-lato nggak, tante jualan etek-etek nggak gitu. Padahal tadinya aku nggak tahu itu apa gitu ya. Ternyata pas searching di Google itu ternyata mainan ini nih. Jadi ya alhamdulillah sih jadi jadi ladang rejeki gitu. Oke, balik lagi ke sayur sopnya. Ini mau aku tambahin secukupnya garam, terus penyedap rasa juga, sama gula pasir. Habis itu ini aku aduk-aduk aja sebentar, dan aku masukin juga si daun bawang sama seledrinya. Nah, ini nggak lupa aku cicipin kurangnya apa gitu ya, baru mau aku matikan kompornya. Alhamdulillah ya, ini jadinya banyak sepanci. Iyalah, masaknya di panci jadinya sepanci, masaknya di gentong ya jadinya segentong. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau balik ke ikannya teman-teman. Untuk ikan goreng yang pertama ini aku sengaja bikin agak kering ya teman-teman, jadi biar kriuk-kriuk gitu. Nah, untuk yang kedua dan ketiganya baru nanti itu agak empuk gitu ya, nggak mateng-mateng banget, nggak garing-garing banget begini, karena aku kalau untuk ikan itu lebih suka yang nggak terlalu garing. Oke, lanjut. Jadi ini udah setengah 5-an, aku mau masak untuk malam ya teman-teman. Ini tempenya udah aku potong-potong kayak begini. Terus untuk jagungnya, ini jagungnya udah aku pipil kayak begini, dan ini mau aku tumis ya teman-teman. Just info ya, jadi ini tuh sayur sopnya juga masih ada teman-teman. Terus langsung aja ini aku mau goreng tempenya. Jadi bukan ditumis sih sebetulnya, kayak aku mau bikin tempe orek tapi dikasih jagung gitu loh teman-teman. Udah pernah ada yang nyoba belum? Kalau belum, cobain deh karena ini tuh enak. Dan ini aku goreng tempenya nggak terlalu garing ya, pokoknya sedang-sedang aja. Habis itu ini mau langsung aku tumis, jadi aku pakai penggorengannya ganti ya teman-teman, tapi minyaknya masih tetap pakai minyak yang ini. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya seperti biasa ya. Kalau udah mulai wangi baru aku masukin bawang putih dan juga cabenya. Nah, berhubung ini minyaknya tuh agak sedikit, jadi agak gosong-gosong sedikit, nggak apa-apa ya bumbunya. Yang penting ini nggak pahit teman-teman. Terus habis itu ini aku masak sampai bumbunya nggak langu gitu ya, baru aku masukin jagungnya. Jadi aku matengin dulu ini jagungnya, baru nanti aku masukin tempe. Terus biar matangnya rata, ini aku juga tambahin sedikit air ya teman-teman, biar cepet aja si jagungnya ini matang. Ini aku tambahin juga garam, saus tiram, dan juga kecap manis ya teman-teman. Pokoknya ini secukupnya aja sih, terus diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Nah, kalau misalnya ini tuh udah mengering, jadi udah nggak ada airnya gitu ya, dan jagungnya juga udah dipastikan matang. Lanjut, habis itu masukin tempe yang tadi udah digoreng. Udah deh, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata dan matang. Alhamdulillah. Oke, jadi videoku sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.